Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai cerpen. Kita akan belajar mengenai pengertian cerpen dan juga unsur pembentuk cerpen itu sendiri. Buat yang belum tahu, apa sih itu cerpen? Cerpen ialah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat. Jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi dalam cerpen cerita itu tidak banyak ya kata-katanya. Nah, setiap cerpen atau setiap karya dibangun oleh dua unsur. Berapa saja? Pertama ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Sebelumnya kita akan bahas mengenai unsur intrinsik terlebih dahulu ya. Unsur intrinsik pertama ada yang namanya tema. Apa sih tema? Tema ialah ide pokok atau sesuatu pokok yang menjadi persoalan dalam cerita. Nah, jadi tema ini ialah masalahnya, hal yang dibicarakan. Selanjutnya ada amanat. Apa sih amanat? Amanat ialah pesan yang terkandung di dalam cerita, baik disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Nah, pesan ini disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, pembaca bisa menangkap pesan penulis melalui langsung atau tidak langsung. Dengan kata lain, tersirat atau tersurat. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan alur. Alur ialah rangkaian yang membangun suatu cerita sejak awal hingga akhir. Jenis alur yang pertama ada alur maju. Kedua ada alur mundur. Yang ketiga ada alur campuran atau kilas balik. Nah, alur maju ialah alur yang menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik, hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Jadi, untuk alur maju ini berurutan ya tahap-tahapannya. Selanjutnya ada alur mundur. Apa sih alur mundur? Alur ini menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu. Setelah itu, menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik. Jadi dalam alur mundur ini tidak berurutan ya. Nah, penulis bebas mau memulai dari mana. Selanjutnya ada alur campuran. Apa sih alur campuran? Nah, alur ini perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Jadi dalam cerita yang menggunakan alur campuran ini menggunakan kombinasi atau perpaduan ya dari alur maju dan juga alur mundur. Nah, penggunaannya juga bebas, mau alur maju dahulu ataupun alur mundur, begitu juga kebalikannya. Nah, ini adalah skema alur. Pertama, itu ada orientasi. Kedua, ada rangkaian peristiwa. Tiga, ada komplikasi. Dan terakhir, ada resolusi. Nah, alurnya seperti ini ya, bentuknya segitiga. Untuk memudahkan kita mengingat skema alur. Apa sih orientasi itu? Orientasi ialah penentu peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, suasana, perasaan, dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Nah, adapun rangkaian peristiwa ialah kisah berlanjut menuju peristiwa, menuju komplikasi. Nah, komplikasi itu apa? Cerita bergerak menuju konflik atau pertentangan yang salah.
atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Terakhir ialah resolusi. Resolusi ini solusi masalah, dan ini bagaimana pengarang mengakhiri cerita. Apakah akan berakhir bahagia atau akan berakhir nestapa. Seperti itu. Ini ya alurnya ya. Semoga dengan adanya skema alur ini memudahkan kita untuk mengingat ya bagian-bagian alur. Selanjutnya ialah latar. Apa sih latar? Latar ialah gambaran mengenai tempat, waktu, dan juga suasana terjadinya peristiwa. Jadi latar ini bisa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana ya. Misalkan latar tempat di sekolah, di lapangan, atau di kafe. Nah, itu bisa menjadi latar tempat. Latar waktu, misalkan pagi hari, siang hari, atau malam hari, bisa. Nah, suasana, latar suasana misalkan suasananya mengharukan, menyedihkan, atau membahagiakan, tegang bisa jadi. Nah, itu semua bisa menjadi latar suasana. Selanjutnya ada tokoh. Nah, apa sih tokoh? Tokoh ialah pelaku yang memainkan peran dalam cerita. Bisa tokoh utama atau tokoh pendukung, ya. Bisa tokoh dinamis atau tokoh statis. Banyak ya. Nah, selanjutnya ada penokohan atau karakter. Apa sih penokohan atau karakter ini? Nah, penokohan atau karakter ialah perilaku yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Nah, bisa karakternya baik hati, karakternya judes mungkin, bisa ya. Nah, ini adalah perilaku yang dimiliki tokoh dalam cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang ialah posisi pengarang terhadap cerpen atau terhadap karya-karyanya sendiri. Bisa jadi pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya penulisan untuk memberi kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Jadi di dalam cerpen ini pengarang bisa menggunakan gaya bahasa ya, bisa menggunakan majas. Berbagai macam majas bisa digunakan dalam cerpen. Bisa majas hiperbola, bisa majas personifikasi, bisa majas sinisme, atau majas sarkasme juga bisa. Tergantung penulis mau menggunakannya seperti apa. Nah, tadi kita sudah membahas unsur intrinsik. Sekarang kita akan membahas unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ialah unsur pembangun karya dari luar. Kalau tadi unsur intrinsik, unsur yang membangun karya dari dalam. Sekarang unsur ekstrinsik ialah unsur yang membangun dari luar. Apa aja sih unsur ekstrinsik? Pertama, ada biografi pengarang. Biografi pengarang ini ialah rekam jejak mengenai latar belakang pengarang. Nah, dari rekam jejak ini kita bisa melihat ya karya-karya seperti apa ataupun tema-tema yang diangkat oleh pengarang seperti apa, gitu. Misalkan pengarang ini mempunyai jejak sebagai seorang wartawan. Bisa jadi tema-tema yang diangkat dalam cerpennya ialah seputar lingkungan-lingkungan atau seputar wartawan, gitu ya, seputar jurnalistik. Gitu. Selanjutnya ada psikis pengarang. Apa sih psikis pengarang? Nah, psikis pengarang ialah segala sesuatu
yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan pengarang. Ketika pengarang sedang menulis cerpen, nah ini dipengaruhi juga oleh psikis pengarang. Misalkan pengarang dalam keadaan atau kondisi resah terhadap suatu hal, nah, itu akan berpengaruh terhadap karyanya, gitu. Selanjutnya ialah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini sangat berpengaruh besar ya, bukan hanya dalam cerpen, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan lingkungan sosial ini mempengaruhi kita atau cerpen itu sebesar 70%. Nah, apa sih lingkungan sosial itu? Nah, lingkungan sosial ialah tempat pengarang melakukan interaksi, baik sesama manusia atau lingkungannya. Ini semua pasti akan mempengaruhi cerpen yang ia buat. Misalkan seorang pengarang itu berada di lingkungan yang bernuansa Islami, nah, pasti cerpen-cerpennya itu seputar hal-hal yang bernuansa Islami. Tidak hanya itu, penggunaan kata dan bahasa juga pasti bernuansa Islami. Nah, hal ini pasti dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita di kali ini mengenai cerpen. Nah, baik pengertiannya maupun unsur pembangunnya. Coba diingat sekali lagi, tadi ada apa saja ya unsur cerpen sendiri. Pertama ada tema, kedua ada amanat, ketiga ada apa tadi ya? Ketiga ada tokoh, penempatan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa. Itu semua adalah unsur intrinsik. Nah, unsur ekstrinsiknya ada apa saja tadi? Unsur ekstrinsiknya ada biografi pengarang, psikis pengarang, ya, dan juga tadi ada lingkungan sosial. Nah, baik, cukupkan ya untuk video pembelajaran kita kali ini. Nah, nanti setelah ini kita akan lanjut lagi nih, ya. Kita akan lanjut lagi membahas mengenai struktur ataupun kebahasaan dari cerpen itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.